Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, qala syekhul musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Faslun wa 'alal murid ay yajtahida fi kaffi jawarihi 'anil ma'asi wal atham wa la yuharrik syai'an minha illa fi ta'atin wala ya'malu biha illa syai'an ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirah. Wa 'alal murid, dan bagi seorang murid, sebagaimana yang kita sampaikan bahwa murid ini adalah manil ladzi yuridul wusul ilallah, orang yang ingin sampai kepada Allah, orang yang menempuh jalan untuk wusul ilallah, untuk sampai kepada Allah. Artinya bukan sampai kepada zatnya Allah. Sampai di sini maksudnya sampai kepada pengetahuan hakikat, pengetahuan yang hakiki tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu disebut dengan murid. Nah, untuk mencapai pengetahuan yang hakiki tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada tahapan-tahapan yang perlu kita lalui, yang harus dilalui oleh seorang murid. Jadi siapapun mereka yang bersungguh-sungguh menempuh perjalanan untuk usul ilallah, mereka disebut murid. Ya. Jadi murid ini satu istilah yang dipakai oleh para ahli tasawuf untuk menggambarkan seseorang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan untuk usul ilallah, untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, murid itu diartikan sebagai siswa yang sedang belajar di sekolah. Ya. Murid SD, murid SMP, murid SMA. Nah, itu maksudnya adalah siswa yang lagi belajar di SD, di SMP, di SMA. Nah, tapi nggak berbeda jauh dengan istilah murid yang digunakan oleh para ahli tasawuf. Atau mungkin jangan-jangan guru-guru zaman dulu itu para ahli tasawuf. Bisa jadi guru-guru kita di zaman dulu tuh mereka para ahli tasawuf, para sufi ya, yang bertorikoh ya, ahli torikoh, para mursyid, sehingga mereka menyebut santri-santrinya, murid-muridnya yang sedang belajar itu sebagai murid, yang akhirnya kebawa, diserap sama bahasa Indonesia sehingga digunakan untuk menggambarkan orang yang sedang belajar. Orang yang sedang belajar itu siswa atau murid. Bisa jadi zaman dulu tuh guru-guru zaman dulu itu ahli-ahli tasawuf ya. Makanya sampai sekarang tuh istilah murid itu dipakai di sekolah untuk menggambarkan orang yang sedang belajar ya. Tapi murid dalam istilah tasawuf, ya, dalam istilah yang digunakan oleh para ahli tasawuf adalah orang yang bersungguh-sungguh menempuh perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'alal murid, dan bagi seorang murid, ayajtahida, hendaknya bersungguh-sungguh fi kaffi jawarihi, di dalam menjaga anggota-anggota tubuhnya, anil ma'asi, dari berbagai macam kemaksiatan, wal asa, dan berbagai macam dosa. Wala yuharrik syai'an minha, dan janganlah seorang murid ini menggerakkan sesuatu dari anggota tubuhnya, illa fi ta'atin, kecuali untuk atau kecuali dalam ketaatan. Wala ya'mala biha, dan tidak menggunakan anggota-anggota tubuhnya tersebut illa, kecuali syai'an, untuk sesuatu, ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirah, yang kembali kepadanya manfaatnya untuk akhiratnya. Jadi ini nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sebagai seorang murid. Kalau kita mengaku sebagai seorang murid, bersungguh-sungguh
menuju kepada keridhaan Allah, hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk menjaga anggota tubuh kita dari berbagai macam kemaksiatan dan berbagai macam perbuatan dosa. Jangan kita menggunakan anggota tubuh kita kecuali untuk ketaatan. Dan juga jangan menggunakan anggota tubuh kita kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama bermanfaat buat akhiratnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia, kata Allah, illa melainkan liya'budun, untuk senantiasa mereka jin dan manusia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini sudah jelas tujuan kita diciptakan di dunia ini, dihadirkannya kita di dalam kehidupan ini, diadakannya kita di atas muka bumi ini untuk satu tujuan, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan untuk menunjang tujuan hidup kita itu, untuk menunjang ibadah kita. Kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anggota tubuh, yang dengan anggota tubuh kita itu agar kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anggota tubuh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita bukannya untuk hal-hal yang lain, tapi untuk menunjang ibu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita bukannya untuk hal-hal yang lain, tapi untuk menunjang ibadah itu fardhatun, hukumnya wajib. Wajib dikerjain dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Jadi menjaga anggota tubuh itu wajib. Ya. Karena menjaga anggota tubuh ini dari perkara-perkara yang diharamkan oleh agama. Karena anggota tubuh ini sejatinya Allah berikan kepada kita untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan masing-masing anggota tubuh itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Di dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Di hari itu, ya, nakhtimu ala afwahihim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara tangan-tangan mereka. Tangan ini udah berbuat apa aja, udah melakukan apa aja. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka menjadi saksi membenarkan apa yang diucapkan oleh tangan. Jadi mereka ini dimintai pertanggungjawaban bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka kerjakan ketika mereka di dunia. Begitu juga dalam surah An-Nahl, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di hari itu akan bersaksi alsinatuhum, lisan-lisan mereka, wa aydihim, dan juga tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan ketika mereka masih hidup di dunia. Jadi semuanya bakal ditanya. Wabil khusus anggota tubuh yang 7 yang sering melakukan dosa besar, yaitu mata, kemudian telinga, kemudian mulut, kemudian tangan kita, kemudian kaki kita, perut kita, dan juga kemaluan kita. 7 anggota tubuh ini yang sering melakukan dosa besar. Makanya neraka ada 7 pintunya. Ya. Sama seperti jumlah anggota tubuh kita yang berpotensi untuk sering melakukan dosa. Nah,
Ada orang yang sengsara hidupnya, dimasukkan ke dalam neraka gara-gara matanya. Ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka gara-gara kupingnya. Ada orang yang dimasukkan neraka gara-gara mulutnya, gara-gara lisannya, berkata yang tidak baik dan seterusnya. Ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka gara-gara tangannya. Dia menzolimi orang, dia membunuh orang, dia mencuri, dan seterusnya. Ada orang yang juga masuk ke dalam neraka gara-gara kakinya. Ada orang yang masuk neraka gara-gara perutnya. Ada orang yang masuk neraka gara-gara kemaluannya. Makanya nggak cukup kita minta sehat aja buat anggota tubuh kita, tapi kita juga harus minta afiat buat anggota tubuh kita. Emang beda Bib, sehat sama afiat? Beda antara sehat dan afiat. Ya, sehat belum tentu afiat. Afiat juga belum tentu sehat. Ya. Tapi afiat ini lebih kita butuhkan, lebih bagus. Yang lebih bagus lagi, udah sehat, afiat juga. Mata yang sehat, mata yang bisa kita pakai untuk melihat. Tuh mata yang sehat tuh. Ya, tuh. Tapi apakah mata kita ini afiat? Belum tentu. Kalau mata kita gunain untuk melihat hal-hal yang diharamkan, berarti mata kita cuman sehat tapi belum afiat. Ya. Mata mah sehat, bisa ngelihat tuh. Tapi kita gunakan untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti mata kita cuman sehat doang, nggak afiat. Kalau mata yang sehat dan afiat, yaitu mata yang bisa ngelihat dan juga tidak digunakan untuk melihat yang dilarang oleh agama. Itu mata sehat sekaligus afiat. Nah, begitu juga telinga yang sehat afiat. Telinga yang sehat yaitu telinga yang bisa digunakan untuk mendengar. Nah, telinga kita nggak bermasalah. Kita bisa ngedengar suara, berarti telinga kita sehat. Tapi apakah afiat? Belum tentu. Kalau telinga kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang manfaat, bacaan Al-Quran, dengar suara adzan. Makanya kalau ada adzan, kita berhenti ngomong. Ya. Berhenti ngobrol. Jangankan ngobrol, jangankan ngomong. Kita lagi baca Al-Quran aja, dengar suara adzan, kudu berhenti. Sunnahnya berhenti. Padahal baca Quran itu mulia. Baca Al-Quran nih, baca firmannya Allah. Secara kasarnya kita lagi ngobrol sama Allah nih. Baca Quran itu ibarat kita lagi ngobrol sama Allah. Ya. Adzan berkumandang, kita suruh berhenti. Padahal baca Al-Quran mulia gak? Mulia, ibadah. Ya. Tapi walaupun demikian, begitu dengar suara adzan, berhenti kita baca Quran. Berhenti dulu. Ya. Begitu muadzinnya berhenti, kita lanjutin lagi. Baca Quran yang begitu mulia, dengar suara adzan, kudu berhenti. Apalagi cuma ngobrol. Makanya pada santri ini, kalau lagi adzan, ya jangan rusuh, jangan teriak-teriakan, jangan lari, ya, sonok sini. Dengerin tuh adzan. Kita dengerinnya doang, dapat pahala. Dengerin, jangan berisik, jangan ribut. Dengerin suara adzan dan jawabin. Apa yang muadzin kumandangkan, jawab sama kita. Jadi kuping yang sehat, kuping yang bisa kita gunakan untuk ngedenger. Tapi apakah kuping kita afiat? Belum tentu. Kalau kita ngedengarnya sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang nggak bagus, maka kuping kita cuma sehat tapi nggak afiat. Tapi kalau kita jaga kuping kita dari mendengar hal-hal yang dilarang oleh agama, maka kuping kita bukan cuma sehat, tapi kuping kita juga afiat. Kemudian juga tangan yang sehat, tangan yang bisa kita gunakan untuk menggenggam, untuk bekerja dan seterusnya.
Tapi apakah tangan kita itu sehat? Belum tentu. Kalau kita gunakan tangan kita ini untuk berbuat perbuatan yang buruk, apalagi perbuatan yang dilarang oleh agama, maka tangan kita cuman sehat, tapi belum afiat. Kalau tangan kita ini nggak bisa kita cegah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, berarti tangan kita cuman sehat tapi nggak afiat. Tapi kalau kita gunakan tangan kita untuk perbuatan yang baik, kita nggak gunakan tangan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, seperti mencuri, atau sekarang ngetik nih, ngetik berita hoak, berita fitnah, kemudian di-share. Ya, kita jaga tangan kita dari nge-share berita-berita yang nggak benar, dari nulis yang nggak benar di media sosial. Kemudian kita jaga tangan kita dari menzolimi orang lain. Maka tangan kita bukan cuma sehat, tapi tangan kita afiat. Karena itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan cuma sehat, tapi afiat. Insya Allah. Dan manakala kita menjaga anggota tubuh kita, maka kebalikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita udah nggak mampu jaga anggota tubuh kita, Allah yang bakal jaga. Sebagaimana diceritakan dalam satu riwayat, diceritakan Abu Syuja ini seorang ulama fikih ya, yang ngarang kitab Ghayatul Taqrib yang dipelajari oleh Fasal Sani ya. Itu Fasal Sani di sini belajar Ghayatul Taqrib, itu yang ngarang Abi Syuja namanya. Itu Abi Syuja umurnya hampir 100 tahun lebih. Ya, umurnya hampir 100 tahun lebih, tapi naik kudanya masih gagah. Kalau balap lari sama anak muda masih menang. Ya, padahal udah 100 tahun lebih, masih gagah. Naik pohon masih bisa sendiri. Naik kudanya masih bisa, masih kuat. Bulat sama anak muda masih menang. Sampai-sampai anak muda ini keheranan. Ini Abi Syuja ini udah tua, udah sepuh, tapi kok masih kuat fisiknya. Ya. Ditanya sama anak-anak muda, wahai tuan guru, ini antum nih udah sepuh nih, umurnya udah hampir 100 nih. Ada yang bilang sampai 130. Ya. Tapi kok masih kuat, masih bisa ngalahin kita-kita. Apa sih rahasianya? Minum apa sih? Ya. Mungkin gitu, minum jamu apa gitu. Ya, minum obat apa gitu kali ya. Coba dong kasih tipsnya sama kita supaya kita bisa kuat juga nanti udah sepuh seperti antum. Kata Imam Abi Syuja, wahai anak muda, saya ini jaga anggota tubuh saya semenjak saya kecil. Dari mulai saya balik, saya jaga anggota tubuh saya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh. Jangankan yang haram, yang makruh aja kagak. Nggak ada kepengen saya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh, apalagi yang haram. Saya jaga betul-betul anggota tubuh saya semenjak saya kecil. Dan sekarang, manakala saya sudah tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap menjaga anggota tubuh saya. Sehingga walaupun saya sudah sepuh, sudah tua, sudah lanjut usia, tapi saya nggak kalah kuatnya sama anak-anak muda yang masih umur belasan, yang masih umur 20 tahunan. Itulah kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi mereka yang menjaga anggota tubuhnya. Dan kalau kita lihat dulu orang-orang tua dulu ya, saya punya jidah tuh, saya punya nenek, ibunya abah saya itu umurnya hampir 80 tahun lebih. Itu baca baca tulisan kecil itu masih kebaca. Ya. Orang dulu emang nggak banyak orang yang bisa baca, tapi karena mungkin dulunya beliau ini sekolah, jadi bisa baca. Kan. Itu kalau misalkan lagi nonton TV itu agak jauh, dia suka ikutan baca. Saya tanya, udah, emang kebaca masih? Kebaca, yang bener coba. Dibaca mah dia benar kebaca. Itu jauh tulisannya. Nah, buat umuran yang seumuran beliau, apalagi di bawah beliau lah, itu udah pakai kacamatanya tebel banget kan. Tapi beliau masih bisa membaca. Itu contoh dari orang-orang dulu yang jaga
matanya, menjaga anggota tubuhnya dari melihat perkara-perkara yang diharamkan, sehingga Allah jaga matanya sampai sampai akhir hayatnya masih bisa berfungsi dengan baik. Bukan cuma sehat, tapi juga afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kekuatan supaya kita bisa menjaga berbagai macam anggota tubuh kita dari berbagai perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.